Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, saat ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Kita sudah sampai pada pelajaran 6, yaitu pelajaran terakhir pada semester awal ini. Pada pelajaran 6 ini, kita akan membahas tentang berwudu. Ayo berwudu. Namun, sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah agar apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan membaca surah-surah pendek yang kita mulai dari surah An-Nas sampai dengan surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu biddin,
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran ke-6 ini. Arti berwudu. Wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah dalam sholat. Dengan berwudu, kita menjadi suci. Berwudu adalah aktivitas bersuci dengan menggunakan air. Apakah ada bersuci tanpa menggunakan air? Ada, yaitu yang disebut sebagai tayamum. Nah, berwudu merupakan salah satu syarat sah dalam sholat. Artinya bagaimana? Sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita harus mengerjakan atau melakukan wudu terlebih dahulu. Sholat yang tidak didahului dengan wudu, ketika kita belum memiliki wudu, maka sholatnya tidak sah. Anak-anakku sekalian, wudu menjadikan kita suci. Suci di sini artinya setelah kita berwudu, kita boleh mengerjakan sholat, kita boleh memegang dan membaca Al-Quran. Jadi bisa diartikan wudu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan sebelum kita melaksanakan sholat. Namun sebelum itu kita harus memahami apa-apa saja hal yang harus dipahami sebelum berwudu. Tata cara berwudu. Sebelum kita melanjutkan bagaimana kita melakukan wudu, kita harus memahami syarat wudu terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah beragama Islam. Jelas, karena wudu adalah ajaran dari agama Islam. Maka syarat pertama harus beragama Islam. Lalu bagaimana jika ada non-muslim yang melakukan wudu? Boleh saja, tetapi wudunya tidak sah. Dan yang kedua adalah mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Anak-anakku sekalian, Bapak yakin kalian sudah menjadi golongan orang-orang yang mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Apa contohnya? Kalian sudah bisa membedakan mana kanan dan mana kiri. Oleh karena itu, kalian sudah disebut sebagai mumayyiz. Maka ketika kalian melakukan wudu, wudu kalian sudah sah kalau dilakukan dengan cara yang benar. Karena kalian sudah termasuk mumayyiz, yaitu orang yang dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Contohnya bagaimana? Kalian sudah bisa membedakan mana kiri dan mana kanan. Yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Anak-anakku sekalian, hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, wudu ini berfungsi untuk menghilangkan hadas kecil. Apa saja hal yang bisa menyebabkan kita berhadas kecil? Contohnya yaitu ketika kita buang angin atau kentut.
kemudian buang air kecil, dan buang air besar. Itu contoh-contoh sebab kita berhadas kecil. Nah, kemudian ada juga yang namanya hadas besar. Hadas besar ini hanya bisa dihilangkan dengan cara mandi wajib atau mandi dengan cara keramas mengguyur seluruh badan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, semuanya harus dibasahi. Ini adalah cara mensucikan hadas besar. Hadas besar tidak bisa disucikan dengan berwudu, karena wudu hanya bisa mensucikan hadas kecil. Seperti ketika kita kentut, kemudian setelah buang air kecil, kemudian setelah buang air besar. Dan yang keempat adalah menggunakan air suci dan menyucikan. Anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan air suci dan menyucikan? Yang dimaksud dengan air suci dan menyucikan adalah air yang dapat digunakan untuk berwudu. Air yang boleh digunakan untuk bersuci. Apakah ada, Pak, air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci? Ada. Contohnya apa? Contohnya adalah air teh. Apakah mungkin kalian berwudu dengan menggunakan air teh? Ada air susu. Apakah mungkin kalian berwudu dengan air susu? Maka jawabannya tidak mungkin. Nah, air suci menyucikan ini ada 7 macam. Di antaranya air hujan, air embun, air laut, air sungai, sumber air, dan lain sebagainya. Itu adalah air-air yang boleh kita gunakan untuk bersuci atau untuk wudhu. Kemudian, yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Artinya adalah ketika kita hendak berwudu, maka anggota yang hendak kita basuh dengan air tidak boleh tertutupi, sehingga itu mengakibatkan tidak sampainya air ke kulit kita secara langsung. Misalnya ketika di tangan kita, di pergelangan tangan kita, ada solasi atau solatip yang nempel, terus kemudian kita berwudu, maka solasi itu akan menghalangi sampainya air ke kulit kita. Itu tidak boleh dilakukan. Kalau kita hendak berwudu, maka jika ada sesuatu yang menempel pada bagian tubuh yang hendak kita basuh ketika berwudu, harus dihilangkan. Agar air yang kita gunakan untuk berwudu sampai ke kulit kita. Inilah 5 syarat yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan wudu. Yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga tidak berhadas besar, yang keempat menggunakan air suci dan menyucikan, yang kelima tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Oke, anak-anakku sekalian bisa dipahami? Kalau begitu mari kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Pada pembahasan selanjutnya ini yang akan kita bahas adalah rukun wudu. Apa itu rukun wudu? Rukun wudu adalah hal yang wajib dikerjakan ketika kita berwudu. Kalau tadi syarat wudu adalah hal yang wajib dikerjakan sebelum berwudu, kalau rukun wudu adalah hal yang wajib dikerjakan ketika kita berwudu. Lalu kemudian apa saja rukun wudu itu? Yang pertama adalah niat. Sebelum kita berwudu, maka kita wajib untuk niat. Bagaimana niat wudu? Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Begitulah niat wudu. Maka pertama-tama yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan sebelum berwudu adalah berniat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Nah, anak-anakku sekalian, yang kedua ini adalah membasuh muka. Artinya apa? Mengambil air kemudian dibasuhkan ke muka kita sampai rata. Batasan muka adalah dari tempat tumbuhnya rambut di kepala, kemudian sampai ke janggut kita. Itu adalah batasan muka ketika kita lihat dari atas ke bawah. Kemudian kalau dari samping ke samping adalah dari telinga
kanan kita sampai dengan telinga kiri kita. Itu wajib dibasuh dengan menggunakan air. Kemudian yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, anak-anakku sekalian, yang ketiga ini adalah membasuh kedua tangan sampai siku dengan air. Untuk kehati-hatian, maka lebih baik kita lebihkan dari siku kita. Maka cara membasuhnya adalah dimulai dari atas siku. Kemudian kita alirkan air sampai dengan tangan kita dan diratakan. Semuanya harus tersentuh air. Jangan sampai ada bagian yang terlewatkan atau masih kering sehingga tidak tersentuh air. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengusap kepala. Apa sih Pak bedanya mengusap dan membasuh? Kedua-duanya dilakukan dengan air. Bedanya membasuh dan mengusap adalah ketika kita membasuh muka atau membasuh kedua tangan, itu air harus sampai mengalir. Berarti membutuhkan air yang sedikit banyak agar air tersebut bisa mengalir. Nah, mengusap itu cukup diusapkan saja. Kita ambil air, kemudian kita usapkan di sebagian kepala. Boleh tidak secara keseluruhan, boleh hanya sebagian saja. Jadi, mengusap ini tidak harus sampai air tersebut mengalir. Tapi kalau membasuh, airnya harus dipastikan mengalir. Dalam artian airnya itu bisa terkucur ke bawah. Itu beda membasuh dan mengusap. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Anak-anakku sekalian, membasuh kaki adalah rukun wudhu yang kelima yang harus kita lakukan, tentu dengan menggunakan air. Membasuh kaki dilakukan sampai dengan mata kaki. Nah, apa sih Pak mata kaki itu? Anak-anakku saat ini boleh melihat di kakinya masing-masing. Nah, di kaki itu, di pergelangan kaki, ada semacam benjolan. Nah, itulah yang disebut dengan mata kaki. Namanya saja mata kaki, tapi tidak bisa digunakan untuk melihat ya. Namanya juga mata kaki. Nah, untuk lebih hati-hatinya, kalian boleh melebihkan. Tidak harus pas di mata kaki. Nanti takutnya ada yang tidak terbasuh. Oleh karena itu boleh dilebihkan sampai di atas mata kaki. Kemudian yang keenam adalah tertib atau berurutan. Apa yang dimaksud dengan tertib? Semuanya rukun wudhu itu dikerjakan dengan berurutan. Dimulai dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Semuanya dilakukan secara berturut-turut. Tidak boleh misalnya membasuh muka didahulukan, kemudian baru niat, kemudian mengusap kepala, kemudian baru membasuh kedua tangan, kemudian kaki. Itu tidak boleh. Maka harus dikerjakan secara berturut-turut. Dimulai niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, semuanya harus dilakukan secara teratur. Tidak boleh dilewati atau didahulukan yang kedua menjadi yang pertama, yang ketiga menjadi yang kedua, dan seterusnya itu tidak boleh. Harus berurutan. Nah, anak-anakku sekalian, ada dua hal yang kita bahas kali ini, syarat wudhu dan rukun wudhu. Demikian, semoga apa yang singkat ini, apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti. Bila nanti ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan langsung ke Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami semuanya ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.